hati hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Di kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan berikan bagi kami karena ada maksud rencana dan tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lebih banyak lagi, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ingin belajar firman Tuhan, supaya firman-Mu menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu kita hati pikiran kami boleh mengerti makna kata per kata, kalimat per kalimat dalam pembacaan firman-Mu, sehingga kami boleh diudahkan secara pola pikir maupun karakter kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Amin. Yehuhu. Shalom. Horas. Mejua-jua. Katanya kalau salam itu lebih rohani ya. Tapi tidak, itu kan hanya ucapan saja seperti ucapan sapaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu jaminan keselamatan bagi orang percaya. Sekali lagi, jaminan keselamatan bagi orang percaya. Selamat dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti terhindar atau terbebas. Sekali lagi, terhindar atau terbebas dari maut, bahaya, dan kecelakaan. Jadi kalau kita selamat sebagai orang percaya, berarti kita terhindar, terbebas dari maut, kecelakaan, bahaya, dan musibah. Kita terhindar dari itu. Untuk itu, lebih spesifik lagi kita akan lihat dan kita buka kitab kita dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 13. Satu Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat? Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang genap, saudara-saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Demikian firman Allah, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, demikian pembacaan firman Allah. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ada 5 kitab yang ditulis Rasul Yohanes. 1 itu kitab Injil Yohanes. Lalu 1, 2, 3 Yohanes. Dan terakhir dia menulis kitab Wahyu. Jadi dalam konteks ini, dalam latar belakang kitab ini, kenapa kitab ini dituliskan? Karena memang pada waktu itu banyak sekali ajaran-ajaran yang palsu yang merusak ajaran kekristenan. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang palsu yang muncul pada waktu itu. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 dijelaskan, tidak sedikit orang-orang percaya yang mulai meninggalkan persekutuan dengan jemaat. Banyak mulai bergeser. Karena apa? Namanya pengajaran palsu, itu pasti mengacaubalaukan jemaat. Itu sebabnya kita perlu belajar supaya tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Tapi pada waktu itu, ajaran Gnostisisme menjadi ajaran yang paling familiar. Mereka berdalih bahwa
Dengan mengajarkan ajaran itu, maka mereka mengangkat derajat kekristenan, meluruskan ajaran kekristenan supaya dipandang dalam dunia filsafat. Jadi ada dua ajaran yang paling familiar yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada waktu itu. Yang pertama namanya ajaran Kerintus. Jadi Kerintus ini mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Tapi ketika dia dibaptis, maka Kristus turun ke atas dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia penuh dengan kuasa. Tapi ketika Yesus ingin disalib, maka Kristus meninggalkan Yesus. Jadi Kristus meninggalkan Yesus sehingga Yesus mati. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan apa, tapi dia hanya manusia biasa. Dan yang kedua, pada waktu itu ajaran yang palsu yang muncul namanya doketisme. Mengajarkan bahwa Yesus itu berasal dari kata doke ya. Yesus itu hanya tampak atau kelihatan saja seperti manusia. Doken itu artinya tampak atau hanya kelihatan. Jadi Yesus itu bukan benar-benar manusia. Hanya kadang-kadang memang iblis pakai sistem untuk mengacaukan firman Tuhan. Hanya memang pada waktu itu mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya nampaknya saja sebagai manusia. Hanya kelihatan. Padahal sebenarnya dia bukan manusia. Jadi kalau Yesus mati, itu dia hanya pura-pura mati. Kalau Yesus menderita, itu dia hanya pura-pura menderita. Ajaran seperti inilah yang merusak pemikiran orang-orang Kristen. Sehingga ajaran ini berhasil. Berhasil. Banyak orang-orang Kristen yang mulai meninggalkan iman mereka. Karena waktu itu kan kalau kita percaya bahwa memang kekristenan pada waktu itu benar-benar memiliki iman yang sejati. Sedikit sekali Kristen KTP. Buktinya mereka mengalami penderitaan, mereka tetap semangat. Tapi kapan Kristen KTP itu muncul? Sejak Kaisar Konstantin di Roma menjadi orang Kristen. Ketika dia orang Kristen, diharuskan semua pengikutnya itu harus menjadi orang Kristen. Disitulah muncul Kristen KTP. Sampai sekarang jadi banyak. Yang penting Kristen. Tapi tidak paham Kristen. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat jaminan keselamatan itu diberikan bagi orang percaya. Sebenarnya bukan hanya orang percaya saja yang memiliki jaminan. Orang berdosa pun memiliki jaminan. Jadi kehidupan dibagi dua, kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang tidak percaya. Sama-sama memiliki jaminan. Kehidupan orang percaya, jaminannya adalah salah satunya keselamatan, kehidupan kekal. Terus jaminan bagi orang yang tidak percaya Kristus itu apa? Jaminannya adalah kebinasaan kekal. Sama-sama memiliki jaminan. Tapi saya tidak fokus kepada jaminan orang yang berdosa. Kita mau fokus kepada jaminan orang yang percaya. Itu jaminan keselamatan. Dari mana kita tahu bahwa jaminan keselamatan itu benar-benar ada? Di ayat 10. Mari kita lihat ayat 10 sampai 11. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Sebenarnya dari ayat 9 sudah ditegaskan bahwa kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Ayat 9a. Artinya kesaksian bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus itu bukan hanya kesaksian rasul, bukan hanya kesaksian orang percaya, bukan hanya kesaksian para nabi, tapi itu sudah disaksikan oleh Allah sendiri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mengatakan akan lahir seorang penyelamat. Ketika Yesus baptis, Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kesaksian Allah. Allah menyaksikan bahwa dialah hidup itu. Yesus Kristuslah kehidupan itu. Orang-orang percaya menyaksikan itu sampai sekarang, tapi banyak orang tidak percaya. Sekarang giliran Allah. Allah menyaksikan itu, toh juga ternyata banyak orang yang tidak percaya. Tapi kita sebagai orang percaya, kesaksian bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah jalan keselamatan, bahwa Kristus adalah hidup yang kekal, ketika kita menerima, maka kita dikaruniakan iman. Kristus ada di dalam diri kita. Sekarang, kalau dulu Allah Bapa menjadi saksinya, nabi-nabi menjadi saksinya, rasul menjadi saksinya, sekarang giliran kita menjadi saksi Kristus. Orang yang percaya pasti diselamatkan.
Kita ini semua saksi. Jadi kalau kita saksi, lalu menyibukkan diri dengan TikTok, menyibukkan diri dengan berpacaran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, lalu berkata, aku adalah saksi Kristus. Jangan-jangan Tuhan gini kan dari apa? Bagaimana Tuhan mau katakan, inilah si hidup ini anak yang kasih kepadanya aku berkenan. Setiap hari tidak hanya sibuk dengan hal dunia. Ketika Tuhan orang berkata, jelas temu sama aku Tritunggal, tidak tahu. Coba buat di gerakan TikTok, hampir 1.500 TikTok dihafal gerakannya. Lalu bilang, oh aku hamba Tuhan. Inilah saksi Kristus itu. Mari kita cross check kepada diri kita, apa yang sebenarnya kita utamakan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Tapi kalau kita toh hanya menyibukkan diri, tidak mau belajar, kemarin ada skripsi yang buat tentang minat belajar katanya, minat membaca. Ya sekarang kita mulai memiliki hati untuk minat membaca. Jangan membaca komik, buku-buku dongeng, mistis, percintaan, mengasihi sampai terluka. Isinya di dalam percintaan. Sekarang kita belajar karena Rasul Yohanes pun mati-matian memberitakan firman kepada orang-orang pada waktu itu. Kristus sampai mati untuk kita. Ketika kita dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, dan diselamatkan, lalu kita menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi yang dipakai oleh Allah. Di dalam diri kita terdapat keselamatan. Oh, melihat si Barnabas, oh ini orang sudah diselamatkan. Melihat si Daniel, oh ini orang sudah diselamatkan. Kalau melihat si hidup, oh ini yang pemain kemarin, kan sudah beda ceritanya seperti itu. Artinya, mari kita hidup benar-benar sebagai saksi Kristus. Amin. Lemah sebelah sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita lihat ayat 10, kalau kita fokus ke sana, barang siapa percaya kepada anak Allah, kalimat pertama, percaya kepada anak Allah. Tapi sepertinya kontras di bagian B. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang pertama dikatakan percaya kepada anak Allah, tapi yang kedua dikatakan tidak percaya kepada Allah. Artinya sebenarnya kalau kita teliti dalam ayat ini, Yohanes sedang mensinonimkan antara anak Allah sama dengan Allah. Jadi Yohanes mengatakan anak Allah itu dialah Allah. Menolak anak Allah, tidak percaya kepada anak Allah, sama halnya menolak Allah. Sama halnya tidak percaya kepada Allah. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya orang bisa percaya kepada Kristus, bagaimana caranya supaya orang bisa menerima Allah dalam hatinya, perlu yang namanya, kalau John Stott bilang ada 2 hal. Untuk memperoleh kehidupan itu, harus jalannya menuju iman. Tapi ada satu lagi. Untuk menuju iman, namanya kesaksian. Roma pasal 10, ayat 13 sampai 17. Bagaimana orang percaya kalau tidak ada yang menyaksikan? Nah, kitalah saksi-saksi Kristus itu. Kita saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita, saksi Kristus bagi orang-orang sekitar kita, saksi Kristus kemanapun kita berada. Dan ayat 11 ini merupakan perdebatan antara beberapa orang teolog. Tapi saya tidak terlalu memperdebatkannya, karena saya anggap tidak terlalu fundamental. Kita lihat ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, menurut beberapa penafsir, beberapa orang teolog mengatakan bahwa kapan Kristus mati buat kita? Kapan Kristus mati buat kita? Lalu ada yang berbicara seperti ini. Ketika dia berinkarnasi dari manusia, lalu dia mati di usia 33 tahun. Ketika dia mati, artinya Kristus sudah mati untuk kita. Itu penafsiran. Satu lagi dia berkata, ketika kita percaya dan dilahir barukan, maka disitulah Kristus benar-benar mati untuk kita. Pertanyaannya mana yang benar? Mungkin sebelah sini pegang yang satu, sebelah sini pegang yang satu.
Tapi saya tidak terlalu mempedulikan itu. Intinya Kristus pernah mati buat kita. Tapi kalau kita konsisten dengan ayat yang kedua, ayat yang ke-11, Allah telah, kata telah di sana itu bentuk aoris, bentuk pas, artinya sudah terjadi, bukan akan terjadi atau sedang terjadi. Kalau kita mau kembali ke ayat ini, maka Kristus itu telah mati, bukan akan mati, bukan sedang mati, bukan, tapi telah mati untuk kita. Intinya Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi anugerah keselamatan itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada andil manusia. Tidak ada usaha kita tentang keselamatan. Itu pemberian Allah cuma-cuma. Contoh, saya berikan contoh. Di Lelematua, kampung Nias ya. Saya nggak tahu kampung itu ada atau enggak. Contohnya di Lelematua itu ada seorang kembang desa. Bunga, namanya kan pasti kembang desa ini kan orang cantik, selain cantik, dia berwibawa, dia pintar, dia kaya. Lalu dia direbut oleh beberapa lelaki-lelaki tampan. Dan dia bisa semua di belakang. Mereka rebutan, datang sini bawa mobil-mobil Avanza, baju-baju kemeja, sepatu-sepatu kaca. Lalu dia lamar. Pas dilamar dengan style yang habis-habisan, tiba-tiba ditolak oleh nama Yesus. Datang lagi si Binyato. Dia lihat Avanza gagal, berarti Fortuner. Dia bawa Fortuner. Ditentin dalam nama Yesus. Tolak lagi. Tiba-tiba datang si Barnabas. Dia sayang sama perempuan ini. Tapi karena keadaannya yang miskin, yang tidak memungkinkan. Kalau si Binyato bawa Fortuner, si Daniel bawa Avanza, dia hanya naik sepeda ontel. Lalu tiba-tiba perempuan ini datang, dia bilang sama si Barnabas, aku mencintai. Pertanyaannya, orang yang kaya, kembang desa, terkenal, luar biasa, pintar, memberikan cintanya kepada seorang yang paling miskin. Sebenarnya si Barnabas tidak layak menerima itu. Seperti itulah kasih karunia yang diberikan Allah, keselamatan itu. Kita tidak layak menerimanya. Kita lalu berdosa. Makanya kalau kita menuntut, apa yang kita tuntut? Kebinasaan. Kita mau bilang apa sama Allah? Kebinasaan. Keberdosaan kita membuat kita harus mati. Tapi Allah memberikan anugerah yang cuma-cuma. Nanti pulang dari sini, jangan diingat kembang desanya. Diingat khotbahnya. Seperti itulah kasih karunia itu tidak layak untuk menerima. Tapi diberikan kepada kita. Supaya kita yang berdosa memiliki kehidupan yang kekal di dalam Allah. Memang Allah memberikan karunia keselamatan kepada orang percaya. Tapi karunia itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Menolak Kristus sama halnya kita menolak keselamatan itu. Di dalam Kristuslah kita temukan keselamatan itu, bukan di dalam yang lain. Jadi tidak usah capek-capek cari keselamatan. Di mana? Di rumah si hidup. Enggak ada itu. Keselamatan hanya kita temukan di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Kecuali Anda memiliki paham pluralisme agama. Oh, semua orang pasti akan masuk surga kok. Mau agama Konghucu, mau agama Buddha, mau agama ini. Yang penting beragama karena menyembah kepada Allah yang sama. Hati-hati. Itu namanya pluralisme agama. Kenapa Kristen benar? Dan hanya ajaran Kristen yang benar. Tidak ada ajaran yang lain. Kristen satu-satunya ajaran yang benar. Rafi Zakarias yang meskipun dalam kehidupannya setelah dia mati terbongkar aibnya, tapi dia memberikan 4 pandangan. Kenapa Kristen benar? Pertama, asal usulnya jelas. Kedua, pengajaran moralnya jelas. Yang ketiga, tujuan dari kehidupan kita ini nanti setelah mati jelas. Jadi semuanya serba jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Meskipun tindakan kita banyak yang amoral ya. Tapi ajaran moral kekristenan itu, sebenarnya orang Kristen tidak perlu banyak diajarin tentang moral. Terlalu luar biasa ajaran moral dalam kekristenan. Salah satunya adalah kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu.
Sekalipun tidak bisa kita lakukan, tapi itu diajarkan oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kenapa Kristen benar? Kristen bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan Kristen itu tahu kemana dia setelah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup dari ayat ini, ayat 13, dikatakan di sana, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata semuanya itu berarti itu merujuk kepada 1 Yohanes. Semua pasal 1 Yohanes 1-5. Semuanya itu ditujukan kepada mereka supaya mereka yang percaya kepada Anak Allah memperoleh keselamatan. Kalau kita lihat di sini sepertinya rancu ya. Ada rancu dalam penerjemahan. Percaya kepada nama Anak Allah. Percaya kepada namanya atau percaya kepada pribadinya. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Jadi dalam konteks Alkitab, nama itu selalu merujuk kepada pribadi. Contoh, saya berikan. Contoh ya, saya berikan contoh. Hidup. Kalau saya bilang bukan hidup kekal ya, tapi kehidupan halawa. Jadi saya bilang hidup, saya bukan berbicara tentang namanya, tapi saya berbicara tentang pribadinya. Saya berbicara tentang pribadinya. Jadi percaya kepada nama Anak Allah, artinya percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus yang adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, bukan 3 manifestasi. Bahas Tritunggal, 3 manifestasi tidak, tapi 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau kita lihat di kalimat terakhir bahwa dikatakan sini, bahwa kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kegunaan kenapa kita harus belajar doktrin, kenapa kita harus mengajarkan doktrin, bukan hanya karena kita seperti ini, tapi perlunya pengajaran di tengah-tengah jemaat. Waktu itu orang-orang sudah percaya, tapi ketika pengajaran kurang, masuk guru-guru palsu, mulai buyar pemikirannya. Jadi perlunya pengajaran di tengah-tengah jemaat. Jangan yang diajarkan terus diberkati, kemakmuran, teologi kemakmuran muncul. Yang diajarkan itu adalah doktrin tentang kebenaran. Karena kalau kita lihat konteks ini, banyaknya orang yang murtad, banyaknya orang yang meninggalkan pengajaran mereka tentang Kristus. Karena apa? Karena banyaknya guru-guru palsu. Itu sebabnya belajar. Di zaman sekarang juga banyak guru-guru palsu. Penganut Unitarian, penganut Sambelian, penganut Oneness Pentecostalism, penganut Panteisme. Semua ini mengajarkan tentang Kristus, tapi Kristus yang lain. Jadi kesimpulan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan keselamatan itu telah dan benar-benar diberikan kepada orang percaya, itu termasuk kita, dengan cuma-cuma, tanpa ada andil kita di dalamnya. Tidak ada andil di dalamnya. Dan untuk itu, kiranya kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah dan memberitakan firman-Nya, serta yang terakhir mau belajar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga buat kesempatan yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merealisasikannya dalam tingkah laku kami, dalam pola pikir kami, dalam perkataan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar mempermuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan kami semakin diteguhkan bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapak di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, saat sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua Tuhan bantu berdiri. Kita angkat pujian kita, puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kita berdoa. Kembali lagi kami ucap syukur ke depan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dari awal ibadah kami hingga kami akan mengakhirinya. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan ajari bagi kami. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menjaga melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, selamat pagi Kak. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. WL, pemain musik, dan operator. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan secara khusus kepada hambanya, Bapak Ali Joko. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan masa depannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu staf yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah CPL STTB Medan ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Teman-teman seperjuangan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 dimanapun berada saat ini, Tuhan yang memberkati kita semua. Mungkin itu saja. Kalau ada pengumuman dari Bapak Ibu staf baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, kami persilakan waktunya. Baiklah, karena tidak ada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat pagi. Shalom, selamat pagi.